Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi terkait adu mulut antara pedagang dan pengelola pasar Lakesi akan kami sajikan dalam Apa Kabar Pare-Pare untuk edisi kali ini. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Uswatun Hasanah. Berikut Apa Kabar Pare-Pare untuk Anda. Pemirsa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pare-Pare menyelenggarakan Lomba Hafiz Quran tingkat SMP. Kegiatan tahunan ini diselenggarakan untuk meningkatkan minat dan bakat siswa, khususnya bidang menghafal Al-Quran. Puluhan pelajar tingkat SMP sekota Pare-Pare baik negeri maupun swasta mengikuti Lomba Hafiz Quran yang diselenggarakan pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pare-Pare di Hotel Pariwisata pada Jumat 5 November 2021. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kota Pare-Pare Mustadirham mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda rutin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan minat dan bakat siswa khususnya bidang menghafal Al-Quran yang berasaskan pendidikan karakter, meliputi religiusitas, integritas dan sportivitas, serta sebagai upaya komprehensif dalam menumbuh kembangkan budaya belajar Al-Quran, kreativitas dan motivasi berprestasi. Mustadirham juga menjelaskan bahwa teknis lomba ini telah diatur oleh Dewan Hakim bersama dengan panitia dan salah satu kriteria yang diwajibkan pada perlombaan ini yakni peserta wajib menghafal juz 30. Namun apabila ada peserta yang menghafal juz 1, 2 dan seterusnya, maka itu akan menjadi nilai tambah bagi peserta yang bersangkutan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Lomba Hafiz Quran yang memang ini menjadi agenda rutin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pare-Pare, dan hari ini kita menyelenggarakan di Hotel Pariwisata Kota Pare-Pare dengan jumlah peserta ini sekitar 74 orang dari berbagai sekolah SMP, negeri dan swasta yang ada di Kota Pare-Pare. Ini kami sampaikan bahwa Lomba Hafiz Quran ini dihadiri oleh beberapa peserta yang memang sudah menjadi peserta terbaik dari sekolah masing-masing. Meski diselenggarakan dalam situasi pandemi, namun pihak panitia tetap menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya peserta dibagi menjadi 2 sesi guna menghindari terjadinya kerumunan selama berlangsungnya kegiatan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, warga sekitar Pelabuhan Nusantara Pare-Pare dikagetkan dengan adanya wanita parubaya yang meninggal secara mendadak, tepatnya di depan kantor pos. Kejadian ini diketahui ketika anak korban yang masih kecil berteriak saat melihat kondisi ibunya yang tak sadarkan diri. Seorang wanita ditemukan meninggal dunia di depan kantor pos Pare-Pare Jalan Bauma Sepe, Kota Pare-Pare pada Jumat pagi. Korban pertama kali diketahui meninggal dunia ketika anak korban berteriak bahwa ibunya telah meninggal. Sontak warga yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban. Belum diketahui pasti penyebab meninggalnya wanita parubaya ini, namun warga sekitar menduga korban meninggal karena sakit. Dari keterangan warga sekitar, korban memang sering beraktivitas di sekitar Pelabuhan Nusantara dan memiliki seorang anak kecil. Ya itu sakit karena penyakit kuning kena itu katanya ekor kuning tuh. Anak ini alat tadi berteriak, mama mati. Tapi tidak ada yang hero karena kita juga di sini. Tapi korban ini siapa, Pak? Kalau korban ini orang Pindrang. Orang Pindrang yang sering kesini ya? Soalnya ini orang ini cari nafkah di Pare-Pare. Korban langsung ditangani oleh polisi dan petugas medis dari call center 112 Pare-Pare. Erwin, TV Peduli mengabarkan. KPU Pare-Pare menjadi tuan rumah penyelenggaraan Training of Facilitator KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang diikuti 7 kabupaten kota. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemilu dan pemilihan yang akan datang. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Pare-Pare menjadi tuan rumah pelaksanaan program Fasilitator Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan yang diselenggarakan KPU Provinsi Sulawesi Selatan baru-baru ini di ruang media center KPU Kota Pare-Pare. Kegiatan yang dikemas dalam Training of Fasilitator diikuti 7 kabupaten kota, di antaranya Kabupaten Baru, Kota Pare-Pare, Kabupaten Sidrap,
Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sopeng, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Wajo. Koordinasi Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Asram Jaya turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemilu dan pemilihan serta kuantitas partisipasi pemilih di Indonesia yang dimulai dari desa. Sementara itu, Ketua KPU Parepare Hasrudin Husain menjelaskan, Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan merupakan salah satu program yang ada di KPU. Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berdemokrasi. Selain itu, program ini juga untuk meningkatkan kuantitas partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan yang berkesinambungan, khususnya untuk Parepare sendiri melibatkan 7 kabupaten kota di wilayah Baru, Parepare, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Sopeng, dan Wajo. Dalam kegiatan tersebut, KPU Provinsi Selatan melakukan training, melakukan pelatihan terhadap semua calon-calon fasilitator dalam kegiatan kelurahan peduli pemilu dan pemilihan di masing-masing lokus kabupaten kota. Nah, inti dari kegiatan ini sebenarnya adalah bagaimana supaya trainer-trainer dalam ini semua komisioner di 7 kabupaten kota mampu menerima informasi tentang tata cara maupun teknis pelaksanaan trainer of fasilitator di masing-masing lokus daerahnya. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, aksi adu mulut antara pedagang dengan pengelola Pasar Lakesi tidak dapat dielakkan. Kejadian ini terjadi karena kepala pasar mensosialisasikan peraturan wali kota terkait larangan berjualan di luar gedung Pasar Lakesi. Hal ini dilakukan untuk menata area parkir agar tidak semrawut. Penertiban pedagang kaki lima atau PKL yang dijadwalkan setiap hari menimbulkan perdebatan antara petugas dan pedagang. Aksi adu mulut terjadi sesaat setelah pengawasan yang dilakukan pengelola Pasar Lakesi pada Jumat pagi 5 November 2021. Kepala Pasar Lakesi Haji Hamzah Tahir mengatakan, pihaknya bersama petugas pengamanan pasar telah mensosialisasikan aturan pemerintah kota untuk melarang pedagang berjualan di luar gedung pasar atau sekitar lahan parkir sejak 3 bulan lalu. Namun pedagang masih saja ada yang berjualan di luar gedung dengan alasan tidak ada pembeli di dalam gedung pasar baru yang beberapa waktu lalu dibangun itu. Dalam komunikasi yang berlangsung, pedagang diberi kebijakan bisa berjualan hingga pukul 8 pagi. Setelah itu, pedagang yang berjualan di luar diharapkan masuk kembali ke gedung agar suasana pasar terlihat bagus dan tidak semrawut. Bahwa yang terjadi itu bukan bentrok, cuma ada kesalahpahaman antara kami dengan penjual. Yang dulunya kita sudah sampaikan bahwa sudah kurang lebih 2 bulan kami menyampaikan secara tertulis, secara turun ke lapangan berkali-kali bahwa nantinya di belakang itu akan dijadikan lahan parkir di mana tersebut, hal tempat tersebut itu tidak akan ada lagi kumuh. Nah, kami mengambil kebijakan yang kedua bahwa semua penjual yang di belakang itu harus masuk di dalam sebab sudah ada tempatnya semua di dalam. Ia pun menambahkan, sosialisasi tersebut akan terus berlanjut dalam upaya pembenahan area luar gedung Pasar Lakesi. Pihaknya juga terbuka dengan para pedagang untuk memberikan solusi terbaik dan melayani pedagang dengan cara kekeluargaan. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare menyediakan 3 pilihan layanan guna mempermudah tenaga pendidik maupun orang tua dalam melakukan pengurusan kartu identitas anak. Seperti apa pelayanan tersebut? Berikut liputan selengkapnya. Dalam rangka pemberian identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, khususnya kepada anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak atau KIA. KIA merupakan identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare mengajak para tenaga pendidik agar seluruh peserta didik di masing-masing sekolah memiliki KIA. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare menjelaskan, pihaknya telah menyediakan 3 pilihan layanan guna mempermudah tenaga pendidik maupun orang tua dalam melakukan pengurusan KIA.
Di antaranya pengurusan online melalui layanan WA, pengurusan kolektif di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pelayanan langsung ke sekolah sesuai jadwal yang disepakati, atau melakukan pengurusan langsung ke kantor Disduk Capil. Pelayanan untuk kartu identitas anak sebagai kartu identitas bagi anak yang berlaku secara nasional saat ini terus kami galakkan, dan cakupan saat ini untuk usia 0 sampai dengan 17 tahun dan belum menikah itu 71,26%. Kami berharap jumlah ini terus meningkat, dan kami berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare untuk datang ke masing-masing sekolah yang sudah melakukan proses tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kami juga memberikan 3 pilihan kepada sekolah untuk penerbitan KIA melalui layanan online dengan mengakses layanan WA kami yang berkunjung, atau secara kolektif pihak sekolah yang datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adi Hidayah menambahkan, untuk pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak atau KIA, setiap peserta didik dihimbau agar menyiapkan fotokopi kartu keluarga dan akta kelahiran, dan layanan Kartu Identitas Anak ini tidak dipungut biaya atau gratis. Untuk tahun ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare menargetkan capaian KIA 85% hingga Desember mendatang. Dan saat ini, realisasi capaian KIA di Kota Parepare berada pada angka 71,26%. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pengerjaan jembatan penyeberangan orang, tepatnya di depan rumah jabatan Wali Kota Parepare, kini telah dilakukan. PT Bukaka selaku pemenang tender proyek ini membekali jaminan keselamatan kerja bagi para pekerjanya, di mana 80 orang merupakan pekerja lokal. Pemenang tender proyek jembatan penyeberangan Mayor Walkway untuk 2 menara dengan kubah menjamin keselamatan pekerjanya. Konstruksi PT Bukaka Lindu mengatakan, selain menyiapkan material bangunan yang berbahan steel baja, pihaknya juga menerapkan kontraktor safety management system, yakni metode operasi pengendalian yang sistematis dan terorganisasi untuk mengontrol, memonitor dan memperbaiki pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja serta lindungan lingkungan kontraktor pada setiap jenis kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemegang kontrak untuk mencegah kerugian pada bisnis unit yang dijalankan. Ia menambahkan sebanyak 80% pekerja merupakan tenaga kerja lokal dan selebihnya dari Jakarta termasuk project manager. Safety kita udah sebelum melakukan pekerjaan kita udah biasa sebagai aktivisi ya, dimana kita menerapkan safety construction ya, dan semua orang yang terlibat di sini memiliki sertifikasi juga masing-masing, untuk rigger, untuk operator, untuk driver, atau untuk truk engineer. Semua orang di sini datang tersertifikasi semua berdasarkan kompetensi masing-masing. Hingga saat ini pembangunan menara masih dalam tahap pengerjaan. Seperti sebelumnya jalan dibuka tutup, kendaraan sementara tidak diizinkan melintasi jalur pembangunan jika sedang dalam pengerjaan. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemilihan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI periode 2021-2024 dalam waktu dekat akan dilaksanakan, dan salah satu kandidat yang nantinya akan bersaing untuk memimpin PWI Parepare baru adalah Ade Cahyadi yang merupakan wartawan senior. Jelang pelaksanaan konferensi kabupaten, Persatuan Wartawan Indonesia Parepare baru dengan agenda pemilihan ketua dan pengurus PWI untuk periode 2021-2024. Salah satu calon ketua PWI Parepare baru, Ade Cahyadi, pada Kamis sore kemarin menggelar deklarasi dengan dihadiri pimpinan media, jurnalis, dan Kapolres Parepare. Majunya Ade Cahyadi sebagai calon ketua PWI dengan tujuan untuk membesarkan kembali salah satu organisasi tertua ini. Hal tersebut disampaikannya saat ia mendeklarasikan diri sebagai calon ketua PWI yang dilaksanakan di Cafe Gazaz pada sore hari kemarin. Insert, hingga kini belum diketahui siapa saja yang bakal maju untuk mencalonkan diri sebagai ketua PWI Parepare baru. Namun, nama Ade Cahyadi sudah tercatat sebagai salah satu kandidat usai digelarnya deklarasi tersebut. Ya, terima kasih banyak. Pada intinya, majunya saya di PWI, Konferkap PWI Parepare baru, mendasari salah satu dasar adalah ingin melihat organisasi tertua di Indonesia ini bisa lebih besar dan lebih baik lagi. Bukan dalam artian bahwa kepengurusan sebelumnya tidak baik, cuma dengan posisi pasca kepemimpinan ketua PWI sebelumnya dan posisi pelaksana tugas, banyak hal yang kita lihat.
Dan inilah yang harus kita olah kembali agar lebih baik dan bisa membesarkan PWI, utamanya dalam hal sumber daya manusia, para wartawan yang ada di organisasi. TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Uswatun Hasanah. Saya Jauhar Monika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.